Halo YouTube, selamat datang di Komik 80-an, salam jumpa. Ketemu lagi setelah sekian lama absen. Kali ini saya akan membahas komik berjudul Spider-Man di Indonesia, pengalaman Spider-Man pergi ke Indonesia. Sebelumnya, mohon dukungannya dalam bentuk subscribe-nya, agar saya bisa semakin semangat dalam komik-komik selanjutnya. Oke, kita mulai saja ya. Sungguh indah negeri ini. Hasanah budayanya sangat kaya, begitupun gadis-gadisnya. Nona sendirian. Oh, Nona bernama Dewi? Anda seorang turis asing? Bagaimana sampai mengetahui nama saya? Oh, tentu saja. Saya menemukan identitas Anda ini. Anda seorang spionase, hati-hati kalau menyimpan identitas. Tugas Anda bisa gagal karena keteledoran itu. Terima kasih atas peringatan Anda. Nama Anda siapa? Bram. Sampai jumpa lagi, bye. Aku mengagumi kepekaan daya ingatnya, melihat dari foto bisa langsung menentukan orangnya. Siapa dia sebenarnya? Dewi memang seorang reserse, ia banyak menghabiskan hari-harinya di pantai, hingga ia disebut Puteri Pantai. Pada suatu hari, sebuah kapal pesiar merapat ke pantai. Sementara itu, sebuah perahu karet membuntuti dari belakang. Beberapa buah dus diturunkan dari kapal itu. Nah itu, kita harus hati-hati. Tentu saja itu santapan empuk untuk Dewi. Mencurigakan. Tindakan penyelundupan ya. Segera. Dewi berusaha lebih meyakinkan. Tetapi, gawat, seseorang mengintai kita. Bisa gagal lagi nih? Operasi kita pasti telah tercium. Jangan bergerak. Wah, kena kita? Lain waktu dan tempat. Bodoh semua. Ini berarti kegagalan yang ketiga kalinya. Barang itu untuk mensuplai seluruh negara ASEAN. Dan untung miliaran rupiah tidak jadi kenyataan. Hentikanlah ya usaha terkutuk itu. Apa hentikan? Tidak. Kegagalan demi kegagalan telah membuat ayah kecewa. Kecewa itu menyakitkan. Dari rasa sakit itulah ayah ingin balas dendam. Tuan Hen, ada info. Mengenai apa? Mengenai kegagalan tempo hari, dalam penyelidikan kami berhasil mengetahui siapa orang pertama yang memberitahu polisi. Itu baru berita ya, berita baru. Seorang gadis, juga polwan, yang ditugaskan sebagai intel. Dia baru saja dinaikkan pangkatnya karena usahanya menggagalkan penyelundupan itu. Dia bernama Dewi. Cari orang itu, bawa dia kemari hidup atau mati. Kami siap melaksanakan tugas. Beberapa hari kemudian, koran Pak cuma Rp150. Beritanya baru. Seorang polwan dinyatakan hilang dalam tugasnya sebagai intel, diperkirakan diculik para sindikat. Menarik sekali Pak. Kasihan gadis itu, aku tidak bisa tinggal diam dengan masalah ini. Pagi dini hari, dua nelayan baru saja mendaratkan perahunya setelah semalaman mencari ikan. Hekang, ada gulungan tikar terbawa ombak. Naon ya moal kitu? Mayat perempuan. Tidak yang, dia masih hidup, lihat matanya masih berkedip-kedip. Tapi masa Allah Kang, kedua tangan dan kakinya tiada, Polwan Dewi diketemukan dalam keadaan yang mengerikan, kedua tangan dan kakinya hilang. Tapi dia masih hidup dan diperkirakan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak. Dia harus tetap hidup, aku harus cepat bertindak sebagai Spider-Man. Sedikitnya aku harus memperoleh keterangan dari Dewi mengenai para sindikat narkotik itu. Tidak perlu takut dokter. Saya ikut prihatin atas musibah yang diderita Nona Dewi, untuk itu saya ingin menanyakan mengenai perkembangan kesehatannya. Kami telah memberikan obat penyembuhan untuk luka besar. Tapi keadaannya masih mengkhawatirkan. Bibit penyakit yang berbahaya berupa larva dari sejenis lalat penimbul infeksi cukup kuat. Mengingat peralatan di sini masih minim, kami bermaksud membawa Dewi ke luar negeri untuk penyembuhannya. Tapi waktu untuk ke sana cukup lama, sedangkan Dewi memerlukan penanganan yang serba cepat. Itulah yang jadi masalah kami. Kalau begitu akan saya datangkan alat dan ahli untuk itu ke sini. Mungkinkah cara itu bisa lebih cepat? Bisa tunggu sebentar? Dengan menggunakan kemajuan teknologi yang tinggi, seperangkat peralatan kedokteran yang canggih, dalam waktu cepat telah siap di tempat itu. Serta siap melaksanakan tugasnya dengan seksama. Organ tubuh Dewi yang hilang dapat disambung dengan mencangkokkan hard metal buatan pada tubuhnya, hingga menjadi manusia bionik. Hampir 10 hari ia terbaring dalam kotak inkubator, untuk mendapat penyinaran transfusi, serta infus yang berjalan dengan seksama.
Tekanan darah, denyut jantung serta daya kerja otak Dewi dites dengan alat komputer. Layar kontrol menunjukkan Dewi telah normal kembali. Dan berkisah, saya diculik oleh 2 orang berkendaraan jeep. Saya berusaha melawan dan loncat dari jeep yang sedang melaju cepat. Hanya sial, saya terkilir. Pada saat tidak berdaya, kaki dan tangan saya dilindas mobil itu. Sungguh keji. Lebih dari itu, pada hari berikutnya, kaki dan tangan saya diamputasi tanpa menggunakan obat bius. Lalu dimasukkan pada satu kamar yang besar berdinding kaca. Kamar itu penuh diisi lalat-lalat raksasa, yang langsung mengerumuni saya, kemudian tidak tahu lagi, hingga akhirnya diketemukan nelayan. Mungkin saya dibuang. Dikira sudah mati. Di mana kira-kira tempat itu berada? Saya tidak tahu, hanya yang sempat kulihat, di sekitar bangunan itu ditumbuhi pohon-pohon beracun. Dengan lalatnya itu mereka akan meledakkan bom wabah penyakit. Gawat, itu harus segera dihancurkan. Jangan khawatir, pemeriksaan mikroskopis mikroba sudah mendapatkan data bibit penyakit yang akan diledakkan itu. Serbuk-serbuk tanah yang melekat pada kaki tangan serta bajumu sedang diperiksa di laboratorium. Kita akan segera tahu dari daerah mana tanah itu, di pulau mana Dewi disekap selama itu. Setelah mendapatkan data dari mana asal dan beradanya tempat penjahat, Spiderman segera beroperasi seorang diri. Dengan dilengkapi granat api untuk membakar bibit penyakit. Remote sensing device pengintai jarak jauh yang dikombinasikan alat pengintai termis, mulai memberi isyarat bahwa semakin dekatnya tempat yang dicari. Tapi pengaruh elektrik dari alat itu, telah ditangkap pula oleh Hen. Ada seseorang yang ingin menyerahkan nyawanya. Ada 4 orang bersenjata menuju kemari, kiranya aku tidak perlu bertanya-tanya lagi. Langsung saja hantam sasaran. Aduh, pengecut. Spiderman tidak memberi kesempatan untuk banyak bicara bagi lawan-lawannya. Tapi ada seorang yang sempat menarik picu pistolnya. Dor. Gila, tidak mempan peluru, aku harus lari. Bukan hal yang sulit bagi Spiderman untuk menangkap musuhnya yang akan melarikan diri. Apa ini? Jadah teh. Tunjukkan aku ke tempat bosmu. Aku akan dibunuh oleh Tuan Hen. Kau tetap akan kubunuh bila tidak memberitahu, tugasmu cuma menunjukkan. Tempat tinggal dan laboratorium Hen dikelilingi pagar beraliran listrik. Untuk mengalihkan perhatian, Spiderman membuat salah satu pagar itu korsleting. Sementara Spiderman berhasil menyelinap ke suatu ruangan yang terdapat kotak kaca ukuran 5 x 5 meter yang berisi lalat-lalat raksasa. Spiderman memerlukan waktu 3 menit untuk memasang granat-granat api pada sudut-sudut ruangan kaca itu. Kemudian berhasil masuk menyelinap ke ruang kerja Hen. Spiderman, gawat. Tapi dasar Hen manusia berhati binatang, dia meraih putrinya. Boleh kau menyerang aku, tapi gadis ini akan terbunuh, ayah. Sebagai seorang lelaki Spiderman jadi mikir 2 kali. Bagaimana aku harus mengatasinya? Pada kesempatan itu, dengan cepat Hen menyeret putrinya ke ruang eksperimen. Cepat keluar, sebentar lagi tempat itu akan meledak. Gawat. Spiderman segera meloncat keluar dan merapatkan dirinya ke tanah. Sedetik kemudian, kebakaran tidak dapat dihindari lagi. Hen dan putrinya tersekap di dalamnya bersama lalat-lalat raksasa calon monster wabah penyakit. Hingga pada akhirnya Spiderman mendapatkan Hen dan putrinya telah mati dalam keadaan saling berangkulan. Tamat. Semoga terhibur ya. Like bila suka, dislike bila tidak suka, subscribe serta komen untuk menambah semangat saya bercerita. Terima kasih.